Nanti rencananya hari ini sama dokternya harus pakai mulai naik tangga. Alhamdulillah, keadaannya Sony semakin membaik. Terus juga dia sekarang udah belajar jalan. Sekarang setiap hari ada fisioterapi. Nanti itu kayak jam-jam 2 siangan itu dia ada fisioterapi. Jadi ada belajar jalan. Nah, waktu kemarin itu kan dari belajar jalan itu bertahap, dari dipegangin terus sampai akhirnya dia bisa sendiri gitu. Terus juga sekarang setiap hari dia makin semangat sih, karena kan waktu pas kayak awal-awal kemarin tuh sempet kayak aku yang ngajakin ayo belajar jalan gitu kan, terus kayak udah ntar aja deh gitu ya. Mungkin kan pasti kan dia dari pas kemarin sakit itu tuh kena kesininya juga gitu, terus jadi kayak emang ngebangunin semangatnya tuh butuh effort juga gitu. Dan akhirnya ayo bisa, ayo belajar jalan, ayo belajar gitu. Udah akhirnya belajar jalan. Terus jalannya dari yang tadi aku bilang dipegangin sampai udah nggak dipegangin lagi gitu. Terus juga dia happy didatangin teman-temannya tuh, dia senang. Apalagi kan Ustadz Maulana setiap hari ya, hampir setiap hari datang gitu, ngasih support. Terus juga kadang-kadang main sama anakku juga gitu dan semangatin dia kayak gitu sih. Alhamdulillah. Terus juga obat-obatannya dia baru kemarin aku dapat kabar dari profnya itu sudah mulai dikurangi obat-obatannya gitu, banyak yang udah mulai dikurangin. Terus juga dia udah mulai kayak bisa ini lagi, happy gitu, yang kayak udah mulai bercanda-bercanda lagi tuh, udah mulai mau gitu loh. Tadinya tuh kan kayak paling banyaknya tuh lebih banyak tidur, terus kayak komunikasi juga ya seadanya aja, seperlunya aja gitu, kayak gitu. Karena mungkin untuk Sony belajar jalan tuh akibat dari apa sih? Akhirnya? Dari penyempitannya, karena memang kan itu faktor syaraf itu kalau misalkan kita anggap sepele kan nggak bisa ya. Ternyata aku aja baru tahu gitu. Kita harus aware banget terhadap diri sendiri, bahkan nggak usah jauh-jauh deh kasus yang kayak bukan kayak Sony aja, yang ringan aja. Aku kan pernah ya kena di leher gitu, itu cuma gara-gara nunduk ke bawah aja tuh sakitnya bukan main gitu. Dan itu ada untuk kita ngebalikin supaya bisa bener lagi aja, prosesnya cukup panjang saya gitu. Itu aku gitu sampai pakai sanggahan leher gitu kan, apalagi ini dia yang ibaratnya udah penyempitan pembuluh darah di otak dan di lehernya juga ada gitu. Jadi itu adalah salah satu proses fisioterapinya, dimana supaya tidak ada lagi juga bisa kayak apa ya, bahasa kedokterannya aku juga nggak paham ya, pokoknya biar dia tuh bisa lebih baik lah gitu kalau bahasa kita gitu. Kenapa kemarin mama kita juga datang? Alhamdulillah kemarin mamanya sempat datang. Sebenarnya kan aku udah sempet bilang sih, udah mah nggak apa-apa dan doain aja gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak ngasih tahu sih, maksudnya sakitnya sampai ada tindakan tuh kita nggak ngomong. Jadi kita cuma kayak ngomongnya ya udah mah ini cuma disuruh istirahat aja kok di rumah sakit, nggak ada apa-apa. Kan nanyain terus kenapa sih gitu kan, karena cukup lama ya di sini gitu. Tapi kan aku nggak kasih tahu sih. Juga aku juga pesan sama kakak-kakaknya untuk nggak usah dikasih tahu. Aku bilang biar mama juga nggak pikiran, kan lagi sakitnya juga gak enak gitu posisinya gitu. Kemarin seharian di sini mamanya, cuma kalau mama aku memang nggak bisa datang karena mama kan memang sakitnya udah nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi paling mama aku sih yang cuma nanyain gitu, maksudnya kayak kok aku nggak datengin mama aku gitu kan, udah lumayan lama gitu. Jadi ya aku kasih taunya udah bilang aja aku keluar kota, kan tinggalnya sama abangku yang dokter. Terus aku bilang udah bilang aja aku keluar kota, jangan kasih tahu Sony sakit. Jadi ya, dia nggak dikasih nonton apa tuh enggak gitu kan. Jadi benar-benar kebetulan juga karena demensia Alzheimer gitu kan, jadi dia kayak kadang ingat kadang enggak gitu. Jadi dijaga banget sih, maksudnya proses hatinya gitu. Jadi memang aku nggak sama semua anak-anak juga selalu kayak jadi baik-baik aja kok, semakin lama semakin baik, karena kan omongan itu doa. Jadi aku setiap ngomong sama orang didoain semakin baik lagi gitu.
respon Kak Sony sendiri di datangin mama? Oh seneng banget, happy dia, langsung pelukan, kangen-kangenan gitu. Terus juga ngobrol, terus mamanya juga ngedoain gitu kan, ngedoain Sony supaya cepat sembuh, jangan sakit ya gitu. Karena memang Sony di keluarganya itu yang paling dekat sama mamanya itu sepenglihatan aku tuh, maksudnya paling bener-bener dekat banget tuh Kak Elma sama Sony. Nah Sony itu dia tuh bisa kalau setiap abis syuting kerja tuh pasti datangin ibunya gitu, mau jaraknya seberapa jauh juga dia selalu datangin ke mama. Saya aku ke mama ya, iya datangin kayak gitu-gitu. Nanti kalau pas lagi sama kita jalan-jalan kayak gitu-gitu sebelumnya. Jadi kalau untuk latihan Aku bilang aja cuma kayak ada masalah salah duduk, aku bilang gitu apa gitu, oh gitu ya gitu, mamanya gitu. Kak, Pak Sony baru boleh main HP lagi, kita sempat nulis status itu dia memang nggak dibolehin main HP atau gimana? Iya, bukan nggak dibolehin sih, aku tuh kayak netralisir keadaannya dia tuh biar nggak ngelihat sesuatu hal yang mungkin aku selalu bilang, Bi, kita sama-sama ngeliat ke bawah ya gitu, masih banyak orang-orang yang mungkin ujiannya lebih berat dari kita. Karena kan tujuannya biar lebih tenang aja sih gitu. Terus juga dia juga butuh banyak istirahat kemarin-kemarin itu gitu. Dan alhamdulillahnya di saat dia udah mulai bisa gitu dan enak gitu dan bisa ngobrol-ngobrol, ya dia udah bisa megang handphone. Dia tuh kayak suka nggak ngomong juga sih sama aku gitu, kayak tiba-tiba pegang gitu, tiba-tiba gitu kayak nggak ngomong gitu, ngapain kamu ngepost aku gitu kan, ngapain, takutnya tuh ngelihat kayak berita-berita atau apa gitu kan. Karena kadang kan ada yang ibaratnya komen-komennya juga ada yang misalkan di iniin apa sih namanya kan, suruh rukiah gini-gini segala macam gitu ya. Makanya aku udah kayak udah mau ngeliat yang gitu-gitu deh gitu kan, takutnya pikirannya jadi kemana-mana gitu. Tapi ini kan memang urusannya itu berurusan dengan medis, udah jelas sakitnya apa, terus juga dapat dokter yang tepat juga, diobatin dengan baik. Alhamdulillahnya kan ketahuan dengan cepat gitu. Karena yang paling terpenting adalah, aku ingat banget kata dokternya, kalau misalkan ibu terlambat bawa aja jadinya nggak akan begini Bu gitu. Nah itu yang aku bersyukur sama Allah. Jadi aku tetap mengambil hikmah dari kejadian kemarin gitu. Qadarullah, Allah kasih dia tiba-tiba sakit pencernaan ya supaya dia istirahat dan akhirnya ketahuan gitu sakitnya dia yang lain gitu. tapi untuk fisioterapinya tuh latihan setiap hari atau Setiap hari nanti rencananya hari ini sama dokternya harus pakai mulai naik tangga gitu, naik turun tangga gitu, biar otot-ototnya juga jadi kuat lagi gitu. Kalau yang kemarin itu jalan, pokoknya lebih banyak jalan, terus kayak tangannya disuruh rentangin gitu-gitu, kayak yang digitu-gituin, terus menahan begini gitu, nahan kayak gitu-gitu. Terus juga kemarin belajar duduknya nggak boleh dihentak gitu, jadi harus pelan-pelan, mastiin dirinya dia memang udah bisa, otot-ototnya enak semuanya gitu. Nanti kalau misalnya Bang Sony sudah pulang untuk latihan fisioterapi, bakal lanjut di rumah sama Kak Faya itu seperti apa? Oh iya dong, pokoknya kan dia akan lebih semangat pastinya nanti kalau seandainya dia pulang ke rumah ada anak-anaknya, suasananya juga lebih enak, bukan di rumah sakit, di rumahnya dia sendiri lebih nyaman. Pastinya nanti aku akan ajak dia jalan setiap pagi gitu. Terus juga di luar dari tetap aku akan lakukan fisioterapi dari rumah sakit gitu, datang ke sini untuk tetap rutin karena masih rutin. Sony itu kan 6 bulan nggak boleh lepas obat gitu, jadi benar-benar harus fokus sama obatnya, itu nggak boleh dilepas sama sekali, nggak boleh ke skip. Terus juga akan ada selama 6 bulan itu check up ke dokter setiap bulannya, itu kan ada beberapa dokter kan yang di check up gitu, jadi ya memang harus dilakukan gitu. Jadi rutinitasnya sekarang agak sedikit berubah tapi nggak jadi masalah, tapi kan Allah udah kasih dia udah semakin membaik nih, aku bersyukur banget sih gitu. Tapi untuk kepulangan sendiri nih Kak, gitu kan Kak juga memang di status juga pengennya pulang ya Yeah. dari minggu ini, nah seperti apa sih keinginannya? Kalau dari kabar setiap hari dari dokternya kayak gini bagus ya, happy banget gitu. Terus dari respon-responnya dia juga gitu, karena kan dokter ngetes responnya dia juga semua gitu. Sempat waktu itu juga direspon lagi dengan alat-alat untuk syaraf gitu, keseluruhan responnya udah bagus banget gitu, alhamdulillah gitu.
kata dokter kalau dalam minggu ini semakin baik, insya Allah beberapa hari lagi udah boleh pulang. Itu aku kayak semangat banget, yuk latihan lagi yuk gitu. Jadi di luar dari fisioterapi tuh, misalkan siang fisioterapi, itu sore aku ajak jalan lagi dia. Ntar dia seneng gitu sambil aku ajakin ngobrolin anak-anak gitu. Terus anak-anak ngapain, kalau yang di rumah abang Pas sama kakak Ejas. Terus ibaratnya nanti ngeliatin video-video ini anak-anak lagi gini. Dan untungnya di kamar tuh masih ada yang nomor 3 kan. Jadi dia ngeliatin anaknya ngelakuin kelucuan-kelucuan tuh dia happy, kayak hiburan, semangat ngeliatin anaknya gitu. Walaupun kemarin itu hari Sabtu anak aku sempat sakit yang ketiga, demam tinggi di atas 38. Aku bilang apa lagi nih gitu kan. Terus udah akhirnya hari kedua cuma nanyain dokternya ini ada obat gitu kan, kasih apa, terus suruh kasih obat paracetamol, obat panas. Terus ternyata pas hari kedua nggak turun. Akhirnya aku bawa ke dokternya dia gitu, udah dicek semuanya segala macam. Sekarang udah membaik sih, cuma muncul bintik-bintik di mukanya aja, kayaknya kayak bekas panasnya deh kayaknya, mungkin kayak gitu. Makanya tapi dia happy aja ngeliatin anaknya gitu. Terus aja dipelukin sama dia, ntar dia tiba-tiba turun megang infusnya, terus melukin si Zafi gitu, kayak dia happy. Maksudnya kayak semangatnya dia kan pasti di situ ya, di anak-anak gitu. Dan kalau abang Fas lagi datang ke sini tuh, masya Allah tabarakallah, dia masih inget ngemurojaah anaknya. Ayo hafalannya udah sampai mana gitu. Terus kayak coba dilihat gitu, maksudnya coba Dedi mau dengerin gitu, kayak gitu-gitu masih inget yang gitu-gitu gitu. Aku sampai bilang udah nggak apa-apa, ini biar sama aku aja gitu, kamu istirahat aja, kayak gitu-gitu. Aku selalu ingetin dia sih, karena masalahnya gimana ya, apapun alasannya, waktu 6 bulan itu kan sebenarnya buat Sony itu, buat dia tuh dia selalu ngomong nih waktunya nggak sebentar ya, masih lama banget. Aku kayak ngasih tahu ke dia bahwa sebentar kok gitu, ini nggak lama, cuma 6 bulan, banyak yang lain yang lebih lama penyembuhannya gitu. 6 bulan nanti awal tahun kamu udah bisa aktivitas normal, bener-bener normal lagi gitu. Ini kan cuma dikasih batasan supaya kamu bener-bener sembuh, nggak terulang lagi sakitnya, nggak lebih dari ini kayak gitu-gitu. Kayak 6 bulan ya, terus kayak kadang-kadang dia suka mikir, terus nanti aku kalau nggak boleh aktivitas yang berat-berat banget, berarti aku harus milih dong syutingnya gini-gini. Dipikirin tiap hari tuh, bisa ngomongin itu ke aku. Dan aku bilang udah nggak usah dipikirin, aku bilang kayak gitu. Ngapain kamu pikirin rezeki tuh, kalau emang Allah punya jalannya gitu, nggak diduga-duga, dari mana aja bisa datang dengan keadaan kayak kamu. Pokoknya tiap hari dipikirin. Ya aku tahu banget, aku yang tahu suami aku tuh workaholic banget. Aku tahu banget Sony tuh kayak kalau misalkan dia libur sehari aja tuh kayak ini ngapain nih gitu, kayak dia tuh ingin melakukan sesuatu gitu. Dia tuh bukan orang yang udah biarin aja, bukan tipe yang pasrah gitu. Apalagi aku tahu sikap dan pemikirannya seperti itu, jadi aku tahu apa yang sekarang dia lalui gitu. Itu pasti nggak mudah gitu, apalagi dia laki-laki ya, itu pasti di dalamnya dia kan beda gitu. Makanya kalau seandainya ada teman-temannya yang datang ke sini tuh, aku selalu bilang semangatin ya gitu, semangatin ya. Terus aku kadang suka ada juga bilang ngomong yang baik-baik ya, ngomong yang bikin semangat. Jadi maksudnya takutnya ada yang misalkan kurusan, itu kan kayak dia takutnya dok gitu kan. Nah jadi aku kayak selalu setiap Adina semangatin gitu. Masih ada keluhan yang dirasakan dari kesan nggak sih penunjuk aktivitas dari sakitnya sekarang? Kalau keluhan sih, alhamdulillah semakin baik sih Mbak, dibanding yang kemarin-kemarin. Itu sakitnya luar biasa, karena saya tahu banget sakitnya itu dia sampai menggangin kepalanya tuh udah yang kayak wah sakit banget. Apalagi kan yang pernah aku ceritain, yang aku sempet marah sama dia tuh kayak dia nggak ngomong kalau dia pernah kayak hilang di dalam mobil sekejap gitu kan. Nah itu kan yang membuat aku kayak sekarang lebih banyak nanyain ke dia apa yang dia. Akhirnya aku ngobrol berdua sama dia tuh kayak mulai sekarang apa-apa harus ngomong ya gitu, sekecil apapun apa yang dirasain harus ngomong. Dia tuh tipe yang gini loh, kalau emang dia nggak harus nyusahin, aku nggak mau nyusahin kamu gitu. Tapi ya aku balik lagi, aku ngasih tau ke dia, nggak bisa, aku tuh istri kamu gitu ya, dalam keadaan kamu kayak gini ya kita susah senang sama-sama gitu. Nggak bisa yang kamu rasain. Terus kadang nanti kalau malam-malam bangun aja tuh kayak mungkin aku ketiduran tuh dia suka nggak mau bangunin. Nanti tiba-tiba tuh dengar suara deretan infusnya dia gitu kan, kayak dia keribetan gitu kan, ribet banget.
baru aku bangun tuh nggak bangunin aku gitu, udah di tengah gitu terus kayak nggak apa-apa gitu, jangan bangunin gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau nyusahin terus gitu, tapi ya namanya juga ya aku bilang tadi, aku nggak tahu sih, ya mungkin aku ngerti banget dia tipe orang yang biasa ngelindungin keluarganya gitu, terus tiba-tiba dia sekarang yang sakit kan pasti akan ini yang berasa banget lah gitu. Eja John ini juga sering datang. Dia kemarin datang, terus karena dia lagi syuting juga dia sering video call ke Sony, nanyain kondisinya, terus chatting juga. Banyak teman-temannya nanyain juga, dan banyak juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang datang berkali-kali juga gitu. Banyak yang support, banyak yang sayang sama dia. Juga aku nggak di luar dugaan juga yang ngejenguk juga banyak gitu, dan alhamdulillah berarti banyak yang sayang sama dia, care sama dia. Ada perubahan dari kasusnya nggak sih selama saya menikah, mungkin dari segi negatif psikisnya atau lebih sensitif terus? Ya sensitif pasti ada ya gitu, tapi kan kita harus memahami gitu, keadaan kondisinya dia itu bukan sedang baik-baik aja gitu. Jadi ibaratnya sekarang itu tuh dia lagi di masa yang nggak hanya tentang sakitnya, tapi mentalnya juga kena. Karena kan seperti kemarin aku bilang, ini kejadiannya begitu cepat dan itu pasti kena ke mentalnya, dan itu dokter juga bilang gitu, apalagi dia laki-laki Bu gitu kan. Jadi harus dipahami gitu bahwa prosesnya itu nggak akan sebentar untuk dia bisa baik-baik aja gitu. Berarti pengobatan dari Bang Sony ini tidak semuanya di cover, bener? Ya nggak apa-apa ya, didoain aja. Rezeki kan bisa dapat dari mana aja, aku nggak mau ngomongin itulah. Insya Allah Allah akan kasih kemudahan gitu. Masih ibaratnya ya Allah masih kasih mudah semuanya. Allah kasih jalan yang baik gitu. Dari Virus sendiri banyak tawaran-tawaran syuting sih kan ke Virus. Iya, aku banyak banget pendingin syuting. Kemarin manajer aku bilang, Kak ini ada beberapa sih. Alhamdulillahnya banyak akhirnya yang paham. Karena sebenarnya kan ada banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan gitu. Ada beberapa brand juga yang itu sebenarnya sudah aku selesaikan. Tapi akhirnya aku tidak bisa menyelesaikan. Bahkan postingan-postingan pun semuanya aku hold dulu gitu, kayak nggak fokus lah ya, kayak nggak pas aja gitu. Aku pengen fokus ke suami aku dulu gitu. Untungnya semua yang bekerja sama dengan aku, pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya aku pending ini memahami gitu loh, memahami keadaan aku, dan aku bisa nanti diselesaikan setelah suami aku bisa udah pulang ke rumah.